Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yakni kelompok 4, akan mempresentasikan materi dengan judul Berpikir, Kecerdasan, dan Bahasa dalam Perspektif Psikologi. Saya Nurul Fitriani, dan anggota kelompok kami yaitu Nazlah Mutiah Ramadhani Panjaitan, Dewi Marhamah MA, dan Weli Damianti. Selanjutnya, untuk memulai, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Pengertian dan fungsi berpikir. Berpikir adalah proses kognitif yang melibatkan memperoleh, memproses, dan menggunakan informasi. Fungsi berpikir yaitu yang pertama memproses informasi, yaitu mengorganisir dan menafsirkan data. Kemudian memecahkan masalah, yaitu mengidentifikasi solusi untuk situasi yang kompleks. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu membantu memilih tindakan terbaik berdasarkan data dan pengalaman. Jenis-jenis berpikir dalam psikologi. Yang pertama, berpikir kritis. Berpikir kritis meliputi 4 acuan. Yang pertama, analisis, yaitu memeriksa bagian-bagian informasi. Kedua, evaluasi, menilai validitas argumen. Kemudian inferensi, menarik kesimpulan dari bukti yang ada. Kemudian metakognisi, yaitu kesadaran akan proses berpikir sendiri. Kemudian yang kedua yaitu berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan unik. Tahapan persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Kemudian yang ketiga, konvergen dan divergen. Konvergen yaitu mencari solusi tunggal, sedangkan divergen menghasilkan banyak solusi. Kemudian berpikir abstrak dan konkret. Berpikir abstrak yaitu berpikir tentang konsep yang tidak terlalu fisik, sedangkan konkret berfokus pada objek nyata. Kemudian berpikir deduktif dan induktif. Berpikir deduktif dari prinsip umum ke kasus spesifik. Kemudian induktif dari pengamatan spesifik ke generalisasi. Kemudian yang keenam, berpikir reflektif. Berpikir reflektif merupakan evaluasi tindakan atau pengalaman masa lalu untuk keputusan yang lebih baik. Kemudian berpikir algoritmik dan heuristik. Berpikir algoritmik mengikuti langkah-langkah pasti, sedangkan heuristik menggunakan pendekatan cepat dan intuitif untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu berpikir sosial, yaitu memproses dan bereaksi terhadap informasi sosial atau atribusi, bias kognitif atau empati. Pengertian dan teori kecerdasan. Yang pertama ada pengertian kecerdasan. Dalam psikologi didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempelajari, memahami, berpikir secara logis, dan beradaptasi terhadap lingkungan baru atau situasi yang kompleks. Kecerdasan juga mencakup kemampuan untuk memecahkan masalah dan memahami konsep abstrak. Kecerdasan ini terlihat dari kemampuan individu dalam memproses informasi, melakukan penalaran, serta mengambil keputusan yang tepat. Bagian 2 ada teori kecerdasan umum atau G-Factor oleh Charles Spearman. Jadi Charles Spearman ini mengemukakan bahwa kecerdasan manusia dapat diukur dan dijelaskan dalam satu faktor umum yang disebut G-Factor atau General Intelligence. Faktor ini memengaruhi kemampuan seseorang dalam semua tugas kognitif dan mendasari kapasitas individu untuk berpikir dan belajar secara efektif. Selanjutnya ada teori kecerdasan majemuk dan teori triarkis. Yang pertama, teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Jadi Howard Gardner ini memperkenalkan konsep kecerdasan majemuk yang mencakup berbagai jenis kecerdasan, bukan hanya satu jenis. Kecerdasan majemuk mencakup 8 jenis yang memungkinkan individu memiliki keunggulan di bidang yang berbeda. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan ini yaitu kemampuan dalam menggunakan bahasa secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis. 2. Ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir logis dan memahami angka serta konsep abstrak. Ketiga, ada kecerdasan spasial, yaitu kemampuan untuk memahami dan memvisualisasikan ruang, bentuk, dan hubungan antara objek. 4. Ada kecerdasan kinestetik, yaitu keterampilan dalam mengontrol gerakan tubuh dan koordinasi fisik. Contohnya biasa pada atlet, penari, atau aktor. Kelima, ada kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan dengan kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi.
biasa terlihat pada musisi dan komposer. Keenam, ada kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal, yaitu pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, emosi, dan motivasi. Sering terlihat pada filsuf atau psikolog. Lalu yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan dalam mengenali, mengklasifikasikan, dan memahami alam serta lingkungan. Biasa dimiliki oleh ahli biologi. Jadi, setiap orang mungkin memiliki kombinasi 8 kecerdasan ini dalam tingkat yang berbeda. Selanjutnya ada teori triarkis oleh Robert Sternberg. Sternberg mengemukakan 3 jenis kecerdasan dalam teori triarkisnya. Yang pertama ada kecerdasan analitik, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah, berpikir logis, dan menganalisis informasi secara mendalam. Jadi ini sering digunakan dalam tugas akademis seperti ujian atau penelitian. 2 ada kecerdasan kreatif. Jadi kecerdasan kreatif ini adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru, menemukan solusi inovatif, dan berpikir di luar kotak. Jadi orang dengan kecerdasan ini cenderung unggul dalam seni, penemuan, dan inovasi. Selanjutnya ada kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi tantangan sehari-hari dengan solusi yang efektif. Jadi ini adalah kecerdasan yang diperlukan untuk mengelola situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan tidak hanya mencakup kemampuan akademis, tetapi juga kreativitas dan keterampilan praktis dalam kehidupan. Selanjutnya ada kecerdasan emosional dan pengukuran kecerdasan. Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri serta memahami emosi orang lain. Konsep ini dikembangkan oleh Daniel Goleman, mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan mengenali emosi diri dan dampaknya. Lalu ada pengaturan diri, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan impuls. Lalu ada motivasi, yaitu dorongan internal untuk mencapai tujuan. Lalu ada empati, yaitu kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain. Yang terakhir, yaitu keterampilan sosial, kemampuan berinteraksi dengan baik dan membangun hubungan yang positif. 2. Ada pengukuran kecerdasan. Kecerdasan diukur melalui tes IQ, seperti Stanford Binet dan Wechsler Dual Intelligence Scale atau WAIS. Tes IQ mengukur aspek logika, bahasa, memori, dan keterampilan visual. Selain itu, kecerdasan emosional juga dapat diukur dengan tes EQ yang menilai kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya. Pengertian bahasa dalam psikologi. Bahasa adalah alat komunikasi verbal yang penting dalam psikologi. Tidak hanya untuk berkomunikasi, bahasa membantu memahami dan menganalisis diri serta orang lain. Bahasa memungkinkan individu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman secara efektif. Peran bahasa dalam psikologi antara lain, pertama, mengartikulasikan pemikiran kompleks. Kedua, mempengaruhi persepsi diri dan dunia. Ketiga, membangun pemahaman atau konflik melalui komunikasi. Adapun fungsi bahasa dalam psikologi, pertama, fungsi komunikasi, yaitu menyampaikan perasaan seperti takut, senang, atau sakit kepada orang lain. Kedua, fungsi interpretatif, yaitu mengembalikan keseimbangan kognitif dengan menginterpretasi situasi. Ketiga, fungsi kontrol, yaitu mengatur perilaku sosial dengan menciptakan reaksi terhadap stimulus. Keempat, fungsi mengingat dan berpikir, yang berarti membantu mengulang kembali pengalaman dan memproses pikiran. Kelima, fungsi sosial, yaitu mengembangkan identitas sosial dan kedekatan antar individu. Keenam, fungsi kreatif, seperti mendukung imajinasi dan kreativitas, seperti dalam menulis novel ataupun puisi. Ketujuh, fungsi pengarahan, yang berarti mengarahkan perilaku orang lain, seperti dalam memberi perintah. Kedelapan, fungsi ekspresi diri, seperti mengungkapkan ide, perasaan, dan gambaran diri kepada orang lain. Hubungan antara berpikir, kecerdasan, dan bahasa. Berpikir, yaitu proses mental untuk memecahkan masalah dengan menggunakan insting,
kebiasaan atau aktivitas berpikir. Berpikir mulai dari keraguan atau masalah dan membutuhkan solusi. Kemudian kecerdasan yaitu kemampuan bawaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Kecerdasan linguistik menurut Gardner melibatkan kemampuan menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian bahasa yaitu sistem untuk menghasilkan kalimat dan mengungkapkan pikiran. Bahasa adalah alat yang memperlancar proses berpikir dan mencerminkan mentalitas masyarakat. Kesimpulannya, berpikir, kecerdasan, dan bahasa saling terkait dalam proses komunikasi. Kecerdasan mempengaruhi cara seseorang berpikir, dan bahasa menjadi alat yang menyampaikan hasil dari proses berpikir tersebut. Sekian presentasi dari kami. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.